salam saya doain suaminya kawin lagi, amin. Makanya jawab lah cari simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala sayyidana nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa khassahu bi umumil bi'sati lil khalqi ajma'in wa ja'alahu khataman lin nabiyyin wa imaman lil muttaqin wa sayyidan lil awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa 'arid 'anil jahilin. Qala ba'dul mufassirin lamma nazalat hadhil ayat sa'ala Rasulullah Jibril an ma'naha faqala ya Jibril ma ma'na hadhil ayat qala la adri hatta as'ala rabbi wa dhahaba summa raja'a faqala ya Muhammad rabbuka ya'muruka an tasila man qata'a wa ta'fu'a zalamak wa tu'ti'a man haramak. Wa qala Sayyidina Rasul radhiyallahu anhu wa laysa fil Qur'ani ayatun ajma'u limakarimil akhlaq min hadhil ayat. Qala nabiyuna Rasulullah man ahya sunnati ay tariqati wa akhlaqi faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Waqala sahibul burdah, yuk kita baca salawat bareng-bareng. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim an-nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam Adratul mukarramin wal mukarramin ma'asyarul hadirin, para kesepuhan, para kiai, para jungan, para asatidz yang saya hormati, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Bapak RT, ada Bapak RT, Bapak RW, Ibu RT, Ibu RW. Iya Bu, kalau istri itu bagaimana laki-lakinya, betul nggak? Kalau suaminya RT, istrinya Bu. Kalau suaminya RW, istrinya Bu. Kalau suaminya tukang urut, istrinya Bu. Bu urut. Doain Bapak RT-nya, Bapak RW-nya biar panjang umurnya, amin. Amin. Biar diberkahi rezekinya, amin. Amin. Biar bisa kawin lagi kagak ketahuan, amin. Amin. Anak RW, teh aman, RW ya. Doain ketua panitia yang alhamdulillah udah begadang dari malam hari, ibu-ibu. Alhamdulillah yang udah ngasih rendang, mudah-mudahan rendangnya kebawa ke surga, Bu. Yang udah ngasih ayam, mudah-mudahan ayamnya masuk surga, Bu. Merek dong saya kasih surga nang dorolong. Wis merek dong sapotong siapa? Tapi mater saya di surga lagi. Alasan kenapa dibilang dua itu biar bumbunya nyerap, baik nyerap sedikit korek. Aduh.
Tapi mudah-mudahan masuk surga semua, amin. Amin. Berkah maulid, yang gak pernah datang ke masjid biar rajin jamaahnya, amin. Amin. Yang biasa gak pernah zakat, mudah-mudahan rajin zakatnya, amin. Amin. Ibu-ibu anjay, yang suka ceodean, mudah-mudahan tobat, amin. Yang suka ceodean dengerin, lu yang suka ceodean, lu matinya nanti digotong JNE. Belum salah lagi ngantuk, cuma selagi gantungin suaminya, gantungin celana, masuk ke kamar mandi, pulang hilang 20.000. Cek bapak nang masalah Indonesia ini. Tapi insya Allah berkah maulid, biar rajin janji, amin. Ibu-ibu yang gak pernah nganterin suaminya ke depan pintu kalau mau berangkat kerja, ini sekarang jadi nganterin, siap? Ibu-ibu yang gak pernah nawarin tiap malam kalau mau tidur, siap nawarin? Bu suka nawarin gak suami, Bu? Pak, Baranade, yuk asal Tara? Kunaon Tara? Salah kira sok korondang sorangan saja. Insya Allah berkah maulid, berkah nih kita maulid, amin. Ya Lobal, yang udah dapet nih, panitia mana panitia? Panitia, makasih banyak nih tadi saya sampaikan sama Pak RW ya. Yang ngasih kecil, yang ngasih gede, mudah-mudahan semua dapat syafaat. Cuma mereka ucapkan diri sama anak. 300.000 gede. Bapak Ibu di sini kalau maulid suka dikasih besek, dapat berkat. Oke, kita hitung. Ibu bapak satu kakak ngasih berapa? 50.000. 5 bongsang 50.000. Bayar nggak Bu? Coba. Kan bongsang itu satunya 20.000. Bapak ngasih maulid 50.000. Coba bayangkan. Anak bapak 4 di bawah KB. Sok sekali ke 2 kali 4 tara 80. Can mana yang hiji 100.000. Aing mere kan gocap jadi saya beres raja penudan di mana ujung gocap. Lain nyengir saya mikir. Hei, emang son kagak dibayar? Son dibayar kagak? Bayar, dari mana duitnya? Oke, kiai itu mah jangan dihitung. Kiai tolong, kalau ngaji pengen dibayar, setuju nggak? Tolong Bu Kiai. Cuman ada yang lebih tolong, kiai ngaji nggak ada yang bayar. Oh, alhamdulillah. Oh, pada hari ini, malam hari ini kita merayakan kelahiran seorang insan yang sempurna. Malam hari ini kita merayakan seorang insan yang terbaik. Insan yang tak pernah marah ketika dimarahi, insan yang tak pernah dengki ketika dilempar dengan kotoran unta. Seorang insan yang ketika melewati dua batu dan pohon, maka batu dan pohon mengucapkan Assalamualaikum ya Sayyidah Rasul. Siapa dia? Baginda Rasulullah. Pak, Bu, tiap tahun di sini maulid nggak? Berarti ahli sunnah nih, siap? Kalau memang tiap tahun maulid, berarti jawab pertanyaan saya. Yang bisa jawab pertanyaan saya 5, dikasih duit 200.000. 200, yang kasihnya panitia. Kalau kagak kejawab, duitnya masuk ke saya. Siap? Buat ibu-ibu aja dah. Jawabnya cepat, serius Bu. Saya bawa duit, tadi saya liatin. Beneran? Ya, 200.000. Gini COD. COD apa Bu? Buat apa? Beli? Buat apa? Fresh air, skincare. Merek apa? Maybelline, Oktar, Cepu, SS, Sonia. Tahu saya Bu. Tahu. Kalau saya kan beda, Sonia idaman gitu loh. Merek jeroan saya tahu, merek berat, merek merah tahu. Lipat merek nomor 7, jangan nomor 8, udah goreng. Salah ibu mau nyambung. Insya. Jawab 5 pertanyaan. 1, jawab cepat. Siapa nama ayahanda Rasulullah? Siapa ibunya? Siapa kakeknya? Siapa neneknya? Saha? Mak udah berdua. Mak mau tukang urut. Bosong. Pati. Kalau saya sebutin Fatimah, mesti kalian terlintas dalam pikirannya, itu kan nama anaknya.
Itu nama siapa? Betul Bu. Ini dalam kitab Idharus Sidqil Mawaddah. Ini seorang budak paling tebal 3 jilid nih. Dengerin. Dalam kitab Idharus Sidqil Mawaddah, Abdul Muthalib kakeknya Rasul punya istrinya 10. Punya istrinya berapa Bu? 10. Boleh lebih dari 4 sebelum zaman Rasul. Kalau sekarang maksimal 4. Seperti saya nih, umur saya kan sekarang baru 24. Dengan ngomong, jangan lu balikin. 2 si Cici ngomong wae. 24 guys. 24. Jadi dari bangsa gua. Umur baru 24 nih, anak saya 5. Ya, mertua saya 3. Dek kedua, mertua saya berapa? 3. Dia kan mertua tuh 2 Bapak, laki 1, perempuan 1. Nah mertua saya yang perempuan meninggal, yang laki kawin lagi, jadi berapa? Bisa memakai molotov tadi. Saya ngomong mertua 3 bukan istri. Saya mau ngomong ke istri mau nikah lagi diizinin Bu. Istri saya mah solihah, dikasih syarat 3 beneran. Apaan Mas? Syaratnya yang pertama adil, insya Allah bisa. Yang kedua mah biar sabar Pak, insya Allah bisa. Yang ketiga mah langkahi dulu mayatku, itu bisa. Jadi yang biasa gitu. Sama laki-laki nih kalau di kos rumah ngomongnya poligami, nyandung. Kos lele sumur, lele sumur, gede sirah kawani eueuh. Insya Allah berkah nih. Amin ya robbal. Nih dengerin. Kalau disebutin satu-satu panjang ya, Abu Jahal, Abbas itu beda ibu. Yang terakhir nih, Abdul Muthalib punya istri yang ke-10 alias istri yang terakhir namanya Fatimah. Siapa namanya? Nah, Fatimah ini punya anak 2. Dalam kitab itu yang paling gede namanya Abu Thalib. Yang kedua bungsunya namanya Abdullah. Jadi Rasul itu dari istri yang terakhir, dari anak yang terakhir. Yuntiju kesimpulan, konklusinya Rasul gak punya mamang. Tapi kenapa Abu Thalib disebut mamang? Hadirin, dalam bahasa Arab, amun itu bukan mamang, tapi senior saluhureun. Bahasa Arab ngomongnya mamang. Siapa yang pernah mondok di Salafi? Di Salafi kalau ke senior ngomongnya mamang. Mang, pinjam gelas, dirahain kami bisia. Mamang di situ adalah mamang Abu Thalib berarti kakaknya Abdullah. Paham di sini? Iya deh. Sebetulnya. Jadi kesimpulan, Rasul itu neneknya siapa? Fatimah. Dan ini menjadi kebiasaan Ba'alawi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan Syekh Iman Al-Bantani muat. Kami sih hebat. Nih dengerin, kaum Ba'alawi, duriah Rasul menjadi ada kebiasaan. Kalau ada punya anak, itu suka anak namanya diambil dari leluhurnya. Karena Rasul pun punya leluhur Fatimah, maka nama Fatimah ini di copy paste, ditempel biar keberkahan nenek nempel di anak. Maka ada putri Rasul yang bernama Fatimah, ngambil dari nama buyut, nama nenek. Dan ini takliman li ummati, buat ngajarin ke umatnya, kalau ngasih nama jangan jauh-jauh, cari aja nama karuhun leluhur kita. Setuju? Lihat habaib. Bin namanya siapa bin? Anak Ali bin Hasan bin Husain bin Ali. Tuh, nama dia tuh nama buyutnya. Fatimah binti Rasulullah binti Aminah binti Fatimah lagi. Betul nggak? Orang sini orang damai sombong-sombong ngalaga, ngarang budak, ngarang artis. Ada juga yang ikutin bulan ya Bu ya. Punya anak namanya Sarboah. Karena bapaknya lahir Sabtu, emaknya Rebo, anaknya Jumaah. Jadi Sarboah. Lahirnya Agustus, anaknya namanya lahirnya September, Septi. November, Novi. Desember, Januari, Jenny. Februari, Febri. Begitu Maret bingung, ya udah Maret aja dah.
Kata Rasul apa? Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hasinu asma'akum, percantik, perindah nama kalian. Fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum, karena kau akan dipanggil dengan nama-nama kalian. Nama laki-laki yang bagus diawali Muhammad. Kalau perempuan Siti, Sayyidati. Laki-laki Abdul atau Muhammad. Abdul Aziz, keren tidak? Terus mentang-mentang marah-marah. Gak apa-apa mau ngasih nama digabungin bapaknya sama ibunya, boleh Bu. Seperti ibunya Risnawati, bapaknya Andi, jadi Muhammad Risandi, keren gak? Keren. Bagus. Coba kalau bapaknya Babas, emaknya Kokom, berarti Baskom. Ya. Tuh, jelek ini menjangan Muhammad Baskom. Bapaknya Pepen, ibunya Titin, berarti bayangkan dulunya kau sampo. Ketombean. Udah yang namanya kayak Sayyidati. Sayyidati itu apa artinya? Pemimpin. Itu bahasa Arab. Kok Arab ngomongnya Sayyidati? Iya, karena kan lidahnya lidah kebab. Lari ke Indonesia, penletanya letak sebelah. Level 5 saya cuak, iya. Letak sebelah. Jadi Sayyidati itu kalau lari ke negeri plus 62 beda. Sayyidati jadi Siti. Orang Turki nggak bisa nyebut A. Orang Turki nyebutnya E. Maka ada ejaan qiraat, A itu jadi E, wadduha jadi wal. Karena buat orang-orang itu yang nggak bisa nyebut A, Muhammad, Apandi, Effendi, Mayyit. Amang atau Turki, amang. Kurang jauh lina, bon sawai. Siap? Mahmud, Muhammad jadi Mehmet. Mahmud jadi Mehmet. Lari ke Sunda, Maman, Mehmet. Beda letak sebelah. Jadi Sayyidati itu dari Siti itu dari Sayyidati. Sunda memang tukang merusak bahasa. Bahasa Inggris aja hancur. Safety tank. Jadi itu kan bahasa Inggris. Ya enggak? Safety artinya apa? Keselamatan. Tank penampung. Safety tank penampung keselamatan biar tai gak kemana-mana. Kagak tahu sebentar itu. Kata satu mengaji istiqomah dua. Punya mau asal masak lah. Kalau istiqomah bahasa Inggris, istiqomah bahasa Arab. Spion, tahu spion? Itu spion dulu asli gak ada kendaraan pakai spion, Bu, Pak. Motor kagak ada spion, mobil kagak ada spionnya, gak ada. Cuman dulu ceritanya ada orang Jawa namanya Siono naik motor ngebonceng si Udin. Begitu mau belok nanya Siono ke si Udin, di belakang ada motor gak? Spion gitu. Maka dari situlah dikatakan spion. Suka, katanya suka. Ngerti gak? Lanjut. Siapa nama tadi siapa? Pade? Pade? Kasih nama yang bagus. Rasul itu namanya banyak. Al-Mahdi, Yasin, Toha, banyak lah namanya. Ya, kasratul asma tadul ala syarafil musamma. Banyak nama ini menunjukkan akan mulianya orang yang punya nama. Kalau banyak nama itu bukan mulia, kalau kita mah garong, perampok, di kampung namanya Koko, lari ke kota, kejar polisi, ganti Robert, balik lagi ke kampungnya Koko Robert. Jadi nama Koko Robert, kabel, besoknya memang dibuka berewek, no. Si Koko Robert kata Koko. Dan namanya siapa? Namanya Paten. Teka jawab tuh. Pertanyaan kelima, paling gampang. Rasul nikah sama Khadijah. Status Khadijah janda atau perawan? Baik. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, kalau janda
berarti Khadijah pernah kawin dulu sama orang lain sebelum Rasul, betul? Kalau betul, tolong jawab, siapa nama suami Khadijah sebelum Rasul? Sahabat Asep, aduh. Tadi Bang Udin sama. Ayo jawab, 200.000. Buka Google, muaka panggil. Ini pada kitab. Ayo. Baik, di kitab Targhibul Mustaqim, di kitab Sirah A'lam, ini sirah Nabawiyah banyak nih. Dengerin. Dari ngambil Syekh Nawawi aja nih. Khadijah sebelum nikah sama Rasul itu pernah nikah 2 kali, Pak. Bu. Yang pertama namanya Atik bin Aib al-Makhzumi. Ya, punya anak satu namanya Hindun, perempuan. Atau laki-laki kira-kira Hindun? Laki-laki. Ya, wafat Atik, nikah lagi sama suami yang kedua namanya Abu Hala. Punya anak 2, namanya yang pertama Hala, yang kedua Hindun. Kira-kira Hala sama Hindun nama laki atau perempuan? Barang? Tapi kata Syekh Nawawi untuk dipakai tafsir, wa huma dzakaroni, kedua-duanya laki-laki. Ternyata Hala sama Hindun itu laki. Bu, nama orang dulu sama sekarang beda. Tahu pernah dengar nama Maesaro, manajer dagang Rasul ketika datang ke negara Suriah, Sam, itu manajernya Maesaro. Itu bukan perempuan, laki-laki. Di kita di Darmais, lamun ngaran Maesaro laki awewe. Awewe panggilannya 2, kalau nggak Bimae Biro. Bimae kalau nggak Biro. Ini beda. Nama dulu, nama sekarang beda nggak? Siapa namanya? Abu. Jadi kesimpulan, Khadijah nikah sama Rasul bawa anak 3. Bawa anak berapa? Pertanyaan kelima-limanya terjawab. Kenapa? Karena tidak ada di qasidahnya, karena tidak ada di nasyidnya, karena tidak ada di lagu, maka anak-anak pun nggak tahu, ibu-ibunya nggak tahu. Nanti kita demo sama yang bikin lagunya, siap? Demo ya. Ayo coba. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, neneknya ayahnya. Gak ada di lagunya, neneknya ada nggak? Bibinya ada nggak bibinya? Ada. Atikah bibinya, istrinya Abu Thalib namanya Atikah, diikah. Suami Khadijah, udah lagi kayak orang tanyakan ke Habib Syekh. Bib, tapain tuh istrinya sama bibinya biar kita kenal. Alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir, jadi tahu siapa nenek Rasulullah, tahu siapa nama suami Rasulullah. Suami siapa? Khadijah. Alhamdulillah. Nah, Rasul orang mulia, ibunya cantik, bapaknya tampan, makanya Rasulnya pun alhamdulillah caang kaset. Pan orang ke bapak tepati kaset, emak tepati bodas, entah anak lagi besok, anak lagi rada coklat, anaknya rada coklat. Kenapa? Karena indahnya percintaan Abdullah dan Aminah. Bikin anaknya gak sembarangan, bapak, ibu. Pengen punya anak soleh nggak? Pengen punya anak soleh nggak? Punten yang belum nikah nggak apa-apa. Ini namanya sex education, pelajaran seks, bukan tabu diceritakan tapi ilmu. Siap? Bikin anaknya kalau pengen soleh, jangan malam Rabu sama jangan malam Sabtu. Kucing air guys janjian nih. Cancel. Kenapa nggak boleh malam Rabu? Kalau malam Rabu berhubungan suami istri, si botak ditenggelamkan ke lautan asmara. Dengerin, cicing saya, ini sengaja disensor nih. Itu anaknya suka blow on, tolol.
Makanya kalau di sini ada anak nggak naik sekolahnya 3 tahun, kelepak karena saya cetakan malam rebo. Para duai sih anak teh, jangan malam Rabu, jangan malam Sabtu. Kenapa jangan malam Sabtu? Kalau cetakan malam Sabtu itu anaknya nanti suka ngambil hak orang lain. Maka saya yakinkan semua koruptor negara gak habis cetakan malam Sabtu. Setuju? Setuju. Dinyokot besek 2 cetakan malam Sabtu. Dinyokot bongsang cetakan malam Sabtu. Hei panitia, dengerin Bapak RT, Bapak RW, himbau nanti panitia. Kalau bisa jangan dibeda-bedain. Anak kecil, dewasa, bapak-bapak samain semua berkatnya. Mau daging-daging semua. Jangan dipisahin, kamu udah ketipang dong, jangan. Kenapa? Masih manfaat anak kecil, Bu. Anak gede, bapak-bapak, balika ima, kadang tunduh sare, pamajikan ini sare. Gak kemakan, basi we. Tapi anak kecil, belum sampai ke rumah, terus dibedah di jalan. Berewek! Belum dong! Ini kejadian nyata, saya cerita. Saya kisah sedikit. Sama Bu Pak, di kampung saya kalau maulid itu tiap rumah suka bikin besek. Kalau kita bilangnya mata, tahu mata? Nah, dikumpulin nanti tuh di satu tempat, baru dibagi-bagi. Selesai acara, bagi-bagi, alhamdulillah tahun saya, kalau saya kan makan semua, kasih makan, besek dapat juga, makan semua yang hadir makan. Begitu beres acara, anak kecil ini buka beseknya di belakang pondok, di hadapan kobo, ditumpuk ininya. Kadang-kadang ke santri. Dulu ini, kebetulan yang dengarnya kepalanya, lurahnya nih. Begitu, berwek, goblok. Kenapa, woy? Tahu kamarin dong, kayak nang dong. Sedih, saya dengerin sedih. Nah, santri ini laporan ke saya panggil RT-nya. Teh, reformasi. Kenapa kamu? Gua bilang, iman itu harus bulat, bukan besek bulat, goblok. Iman yang harus bulat, iman. Lain besek, maksudnya buah yang beban. Siap 86, besok minimal hayam. Tuh, minimal saya masuk surga, naik jam-jam hayam. Tapi mereka surga dengan tolong. Siap, reformasi siap. Mudah-mudahan ada rezekinya, amin. Amin. Gak usah mikirin, udah itu biayanya, gas buat maulid Rasulullah. Siap? Sing aya gantina, amin. Amin. Doakan, doa istri lebih diijabah, Bu. Doain. Makanya suami ibu kalau istrinya banyak lebih diijabah. Ih, masa boy mau tinggi. Kalau ina boy terpanyun. Bapak, siap? Bisa. Tenang Pak, saya galak, kalau sejauh galak laki. Tapi ibu tenang kayak gini ya. Ganti ya. Angkat ibu, dijeretkan bapak. Angkat bapak, dijeretkan. Itu kayak dua anak dijeretkan kamu. Bisa. Nih dengerin, akhlak Rasulullah hebatnya nih. Bagaimana Rasul minum, bagaimana Rasul makan, bagaimana Rasul pakai celana, bagaimana Rasul tidur, berkat maulid. Nih amalin nih, siap? Rasul kalau minum bagaimana? Rasul kalau minum nggak pernah berdiri. Rasul minumnya duduk. Ya, itu pun dari teguk langsung dipiring sampai 2 sampai 3 kali. Contoh. Iya kan? Harus contoh. Ayo ilmu tak? Contoh nih, bismillahirrahmanirrahim. Sekali. 2 atau 3 kali begini nih, 3 kali nih. Nah ini tinggal ikut wise gitu. Bayangin coba ngaji sampai 14 begini airnya. Emangnya saya akuarium apa? Si panitia atau simpenan apel jeung jeruk ini teh. Makanya lamun air motor teh cuma cair doang. Nanti yang lihat ada yang motor, panitianya enggak modal. Panu era apa panitia yang dia ini kan? Bayar betul enggak? Ente. Udah, mesti kena bagasi kan lain. Oke, kalau ini. Ampun, la haula wala quwata
Rasul kalau minum nggak pernah duduk, nggak pernah berdiri. Apa dong? Bu, sains. Ya, penelitian dokter, eksperimen. Ternyata mereka baru tahu kalau minum sambil berdiri ternyata berbahaya. Kalau nggak percaya cek. Rasul sudah tahu dari dulu nggak pernah minum sambil berdiri. Kalaupun bapak, ibu pengen minum sambil berdiri, punten, jempol kakinya goyangin. Tuh, jempol kakinya. Bapak, ibu, kalau kita minum sambil berdiri nih, ini paru. Kalau kita berdiri, posisinya gini bu. Tuh. Kalau kita minum sambil berdiri, tuh, si air itu ditampung di paru-paru. Maka ada orang yang nggak ngerokok, tapi kok kena paru-paru basah, itu akibat banyak minum sambil berdiri. Nah, sambil berdiri bahaya, minum sambil berdiri bisa mati, apalagi minumnya di tengah jalan tol. Serius? Benar nggak? Benar nggak? Jangan sambil berdiri, duduk. Kalau pakai celana, duduk. Kalau kita pakai celana duduk atau? Sini, celana berdiri. Duduk. Apalagi di WC nggak boleh berdiri. Maka WC-nya kalau bisa saya rekomendasikan pakai WC duduk. Kalau WC duduk itu kan celana sampai lutut. Nanti OB-nya pakai jet shower. Nyawa tuh jet shower. Steam. Semua kan nyamuk. Sok gitu kan. Ulin atau kamol ulin. Ya, serot itu. Nanti ketika pakai celana sudah sampai pinggang baru berdiri. Begitu pakai celana langsung. Makanya WC-nya jangan WC jongkok, WC duduk. Ah, ini WC duduknya tai itu keluar. Belajar gimana nanti umroh haji. Kalau umroh haji kan hotelnya semua hotel apa? WC-nya WC duduk. Ah, mungkin mau aing WC duduk arek kieu we soalnya. Semangat. Orang kota mah biasa WC duduk. Bisa sambil baca koran, bisa sambil pusing. Tahu pusing? Ngelepus balik isi. Santai. Pengen cepat ke Mekah mau nggak? Mau nggak? Baca amalannya nih, siap? Nih, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru. Ya mana? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru. Baca tiap malam 100. Orang yang baca itu 100 kali sebelum tidurnya, maka Allah tidak akan mewafatkan orang itu terkecuali harus berziarah dulu ke tanah suci. Amin. Baca siap. Mau yang lebih mantap lagi mau? Nih, pulang sholat hajat 2 rakaat. Mau diamalin nggak? Dengerin, catat boleh. Sholat hajat 2 rakaat, niatnya begini: usolli sunnatal hajat rakaataini. Boleh pakai Sunda, boleh pakai Indonesia enggak? Saya sholat hajat 2 rakaat. Di Indonesia tidak bisa, ke Arab tidak bisa, saya sholat ada di bejaan pakai jas silver gitu ya. Guys, kita ngamalin ya siru wala tu'asiru guys. Ya, selesai aman. 86. Beres. Allahu Akbar. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Rakaat kedua setelah Fatihah baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Suratnya aman itu, gaya neko-neko. Surat SNI, Standar Nasional Islam Indonesia. Emang kipas angin. Kan orang mah apalah Qul ya kudu doang ya. Eta terus dibolak-balik diubah-ubah. Lohor eta asar, maghrib, isya, subuh, sampai ada satu masjid imamnya kuliah terus, maka kebaca sama si imam. Begitu qomat, imam maju, makmum saling colek-colek, pasti kuliah. Begitu amin, kuliah ayyuhal kafirun, makmum nyolek, cek amin kuliah. Begitu bangkit rakaat kedua, makmum nyolek lagi, pasti dulu, imam kedengar, goblok gua kebaca euy.
Kata imam apa ngomongnya? Untung gua punya surat cadangan. Apa surat cadangannya? Inna a'toina. Surat cadangan lebih parah, lebih pendek. Ya, segitu juga udah mingguan lah. Sakitnya alhamdulillah. Ya kita jadi imam. Kulhu jangan dijaga, jangan dianggap luar biasa itu. Dalam kitab 40 kali, kulhu itu bisa jadi masuk surga. Makanya di kita di rakaat kedua salat tarawih selalu membaca surat kul. Ada tiba di masjid, tiba di Al-Quran, sebagian kampung, sebagian masjid, ada yang tarawih rakaat keduanya selalu membaca kul. Hidup kulhu. Kemudian becus saya tak doang. Kurang sholat bacaan apa? Ya wis apa? Kulhu berapa kali? 10. Kuliah? 10. Beres? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan langsung berdoa. Sujud lagi. Ibu, bapak beres sholat sujud lagi. Tapi sujudnya jangan kayak sujud sholat. Berarti begini kan sujud sholat begini. Berarti balikin. Nah, dalam sujudnya baca Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati berapa kali? 10 kali. Sama. Serba 10. Sama dengan Shopee Pay Later tanggal 1 murah. Nyawa setuang Jawa. Ya. Terus baca Allah sholawat 10 kali. Sholawat yang pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sholawat nariyah juga mangga. Kan panjang dek saya bisa yang modal riwa kan. Terus apa lagi? Subhanallahil azim wa bihamdihi 10. Kemudian berdoa, ya Allah, ingin ziarah ke tanah suci. Itu kamu tuh bisa kieu, ya Allah, kahayang obat nyaho beureun gitu ya Ustaz. Tapi beneran ini bahasa Arabnya ada. Barang hajatuna. Ilaika kasir. Wa anta. Alimun. Biha. Wa basir. Enak kita mah kiai yang mondok mah di lobatan heula Bu Bapak. Hajatuna utawi pangabutuh kita. Ilaika maring sira iku kasirun kang akeh. Wa anta halai utawi sira iku alimun kang weruh sira wa basir lan kang ninga sira ese kalau gate. Maka dibikin kata Syekh Nawalil ada rumusnya. Fa utawi ilmu tada iku khobar aqali fa'ilin wa naibin dohan wa imli maqulin bihi karena lima ulin li ajlihi wa indal darar serta lima kulin ma'ah wakan sifat silatu mausulin kada misru sifat dari nabi salah dengan pun ayo mengalahkan jujur karena tai sama ngaruna waktu dulu ayah benar benar kiai beribu ngajit keribu maka kata kiai biarkan aku menderita yang penting umat bahagia aja kita perlu ke kiai muliakan kiai kampung, setuju? Saya mah cuma motivator ibu bapak. Saya mah setahun sekali ini jarang kan dia. Kiai kampung hargai mereka yang menganggap kita, mereka yang mengajarkan untuk kita, setuju? Ini tambah hebat. Kemalan tertinggi. Kalau kalian meninggal mungkin saya nggak datang, tapi kiai kampung riuh. Ngaji ke tahlil kan saham riuh. Kiai kampung, disebut kampung, keren makanya hebat luar. Ngaji itu susah. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Kesimpulan gitu eta artinya, ya Allah, kahayang kelobak nyaho beureun. Tapi still eta tanya ke kiai teh. Gampang nama kitu eta teh. Ngahese teh pan ngalazimkeun kalimat hehe sebenarnya. Obat yang panjang, tapi kan surah itu yang paling sulit. Siap? Beres? Bapak ibu beres sholat, kalau bisa jangan dulu tidur. Boleh tidur enggak, tapi jangan sampai kesiangan subuh. Kalau bisa subuhnya berjamaah. Nah, buat biar cepat ke tanah suci. Terus kalau sholat berjamaah selesai ngapain? Pulang berjamaah beres,
pulang ke rumah, ambil kayu, potong 4, patokin ke tanah, jual usia tanah. Insya Allah cepat ke Mekah. Amin. Amin. Beneran. Tapi ayah kan saya gak punya tanah, patokin karena imam, jual imam. Pulang rumah saya tinggal di mana? Cici di masjid. Anggap Islam buruj. Anggap Islam buruj. Jambuk adalah. Semuanya gitu. Insya Allah ke Mekah. Amin. Amin. Baca yang tadi serius, itu serius. Tadi mah candaan bu. Terus semuanya wasiat ke anak. Nanti kalau bisa tanah yang di Sumarekon jangan dijual ya. Kenapa Pak? Dibatur goblok. Mulai kamu. Udah, serius ya. Lanjut. Siap, sholat hajat siap. Baca apa tadi? Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighna nasuru. Bisa ya? Yakin? Nanti Bapak Ibu kalau ke Mekah nih, yakin? Ya, di Mekah nanti di keluar pintu sa'i itu seberangnya kurang lebih 70 meter ada maktabah. Ini dulu tempat lahirnya Rasul, dijadikan perpustakaan. Di depan maktabah ada toilet. Ini toilet dulunya bekas rumah Abu Jahal. Nah, kalau Bapak Ibu umroh haji, kalau bisa ngajakin modal di dia ta. Hari ta kihat si Abu Jahal goblok. Duduk ke majelis tarang ngaji, berjamaah, goblok tolong saya kos aing tolong. Jadi yang dekat ke majelis gak pernah ngaji, dekat ke masjid gak pernah berjamaah, siapa dia? Abu Jahal. Aing. Wa kullu man yusabu bi Abi Jahal bahwa kos si eta. Setiap jalur kasifatan kos Abu Jahal maka kos Abu Maulid ngaji terang ngaji gaskan Good. cuma baru dah ngaji. Bapak Ibu Pak RW lihat sendiri kan, anak-anak sekarang itu mengalami dekadensi moral, mengalami kemerosotan moral. Bapak Ibu yang seumur dengan saya 24 siapa? 42 dah. Ini kayak sepeda kuda nanti. 42. Bapak Ibu waktu kecil, putar. Berani nggak lewat depan orang tua kita kalau bapak kita lagi duduk? Kita lagi duduk nih bapak kita nih. Kalaupun mau lewat, itu di belakang Pak, Bu, betul nggak? Eta oke gadok nanti catrok jemput, iya tak? Bapak, Umi, numpang lewat, begitu. Tapi anak sekarang, bapaknya duduk, lewat depan bapaknya. Syukur lagi kata aja, ngomong, sorry gue, aja. Sorry gue, bahasa. Main gape di bapaknya duaan. Anaknya kalau balok kena, modal. Ini kan sudah kemerosotan akhlak. Coba kebayang nggak? Anak-anak sekarang cium tangan bagaimana? Tah kena tarang, tah kena pipi. Anak-anak kecil dengerin, lihat ke sini ke muka, bukan ke jidat, tadi sekalian ngelihat tai. Gimana ajaran saya? Kecil kematian. Kita main iPad ML. Tukang nyolongan wifi tetangga. Dibongkar main KB dia. La haula wala quwwata illa billah. Tapi ada sisi baiknya Bu, Bapak. Ada sisi baik akhlak yang dimiliki oleh anak kecil. Ya, kata Imam Ismail Haqqi An-Nazili dalam kitab Tafsirul Bayan, juga dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Husnul Muhadarah di Tarikh Isra wal Qahirah. Ada 5 akhlak anak kecil yang harus atau wajib kalian amalkan. Kalau kalian amalin 5 akhlak ini, minimal 3, lakuntum abdalan, maka kau akan menjadi wali abdal. Mana akhlak-akhlak kecil yang baik? Yang pertama,
Akhlak anak kecil yang baik apa? Anak kecil itu kalau berantem gak pernah lama, cagerna sakedeung. Benar tak? Orang tua gitu gak? Cahaji hampura wah tunawan nyeri asal ditonton ku halu bengkok. Anak kecil mah cepet gak? Contoh punten, kalau ada namanya punten ya, numpang namanya nih. Ada anak kecil namanya si Jaya sama si Udin. Jaya sama ini teman main, anak kecil semua nih. Si Udin sirikan main ke si Jaya. Jaya beli motor, Udin panas beli motor. Jaya beli Pajero, Udin beli Panadol. Jaya naik Alphard, Udin naik ambulan. Kalau rumah sakit, mending rumah ambulan desa, ambulan partai tadi. Bukan ada kontrak politik. Lu nanti kalau udah sembuh, coba sembuh aja. Cek beri mal aing bayar we. Bis. Sok saredik wae Jore hate. Bahaya. Jaya begitu kemarin Agustusan beli bendera gede 2 meter kali 1 meter, Udin panas beli ikutan beli bendera 2 kali 1 meter. Jaya dipilok benderanya, Indonesia tetap jaya. Udin panas turutan, Indonesia tetap Udin. Indonesia tetap. Dipikirin sama si Udin, kok si Jaya kok benderanya bagus ya kedengarannya ya. Indonesia tetap jaya, kunaon aing mah goreng kan. Akhirnya si Udin marah. Ya kan, bendera si Jaya disobek-sobek, sampai si Jaya nggak ada, digaplok, ditampar si Udin, jeger. Udin marah nggak? Nampar balik juga, ribut gak? Jam 10 kejadiannya. Jam 12 cager deh. Si Jaya nyampur ke si Udin. Cantel lu. Ini akhlak bagus atau enggak? Bagus. Bagus enggak? Orang tua ikutin akhlaknya anak kecil, kata Imam Suyuti. Lakuntum abdalan, maka niscaya kau akan menjadi wali abdal. Akhlak yang baik, turutan budak. Hei siap budak? Lah gitu. Nyawa-nawan siap, nyawa akhlak. Kalau anak kecil berantem atau janda di masjid, gak usah dimarahin, gak usah diusir apalagi. Woi siap gandeng, balik pula. Kita ingat dulu atuh Pak, bapak kecil dulu kan. Dulu aku taraweh, panak kalau betul leungit usaha Pak. Kan kurang Pak. Ingat kan dulu aku taraweh, orang lagi sujud digajak panak kalau betul. Kita salah, mana aman bener. Siap. Pas aing baheula itu atuh ngomong. Enggak ada pusing ya. Itu akhlak bagus enggak? Biar cepat nih. Yang kedua, akhlak anak kecil itu apa? Gak pernah bingung masalah rezeki. Bener gak? Pernah lihat gak Pak? Bu anak kecil jam 11 penting nangkep dulu dia. Kunaon gak? Teboga beas. Ayo awal. Ayo bilang kenal ya. Dua poin deh. Ayo mayar mio. Hei, kalian tuh gaya hidupnya luar biasa. Ibu-ibu apalagi kadang-kadang ngomong ke undangan bajunya bagus, pakai kalungnya sampai segini nih ke perut. Saya tahu itu bukan kalung emas, naon rantai biskuit regal. Punya anting baru, sampai beli sayur aja digede-gedekan. Mang ayat engkau. Kalau pakai gelang anyar kita pengajian pura-pura ala-ala ini. Hei, di atas langit masih ada langit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu lagi. Lesoknya kau jago, wala takun jaga wa tudhirul jaza. Begitu kata Imam Ibnu Malik. Lesok aku preman udah anjing mewek. Bahaya kan ya? Bahaya. Anak kecil, gak usah bingung masalah rezeki. Bapak, Ibu saya tanya, salat zuhur wajib ke? Untuk. Salat asar wajib ke? Untuk. Salat maghrib? Apalagi bila kene ke wajib? Tanya Kiai, wajibnya salat tidak mutlak, bal muqayyadun
biqaidin syartiyyin indah khala waktuha, kalau sudah masuk waktunya. Kamu saya bilang sholat duhur wajib nggak? Wajib. Atau saya balik dulu dan langsung sholat duhur? Ngerti? Sholat duhur wajib nggak? Enggak. Kalau sudah waktunya masuk wajib. Nah, kata Allah begini maksudnya Pak. Kata Allah, gua nggak wajibin sholat duhur karena belum datang waktunya. Gua nggak wajibin sholat asar berhamba-hambaku karena waktunya belum datang. Yang saya aneh kata Allah, lu kenapa bingung buat bayar motor tanggal 15? Padahal karena tanggal 11 kan? Nah, ini pelajaran. Bingung sampai tidurnya aja gak ikutin gaya Rasul. Rasul tidurnya bagaimana Bu? Kepalanya ke kiblat, kakinya ke timur, kepalanya ke selatan, tidur kayak orang mati. Itu tidur Rasul. Kalau Yahudi tidurnya terkurap, begetnya kena bantal. Nasrani tidurnya terlentang, nangkarak. Kita kamu lamun bagian cicilan motor pakieu. Mau dari dulu kagak tahu tidurnya Rasul, pakai celana Rasul kagak tahu, kata Rasul pakai celana duduk. Kalau nggak ngikutin Rasul celaka. Buktinya ibu bapak kalau pakai celana di kamar mandi berdiri celaka tuh. Ujung celana nyangkut di situ. Anjing. Keleset ya, ragak tuh. Celaka tuh. Kenapa? Mulai jauh dari sunnah Rasul. Coba kalau ngikutin sunnah Rasul, duduk. Bapak baca celana. Betul? Tidur. Rasul tidurnya gak bingung masalah rezeki, karena duit yang ada dibeliin Pak Bu. Punya duit 1,5 juta, beliin motor yang harga 1,5 juta. Apa? Legenda 2. Walaupun kecepatannya cuma 20 km per minggu. Ini gak pasang Cilur 3 jam kepina. Tapi kan kita aman, nyaman gak? Gak ada pikiran apa-apa Pak. Ada 2 hal yang membuat jantung berdebar. 1 jatuh cinta, 2 jatuh tempo. Benar tak? Ini mau ibu-ibu sekali kredit, nguli itu, ngalaga. Itu cuma Shopee Pay Later, bayarnya bulan depan. Ada 1,5 juta, beliin motor Legenda 2, kagak usah kredit, ripuh. Motor anyar enak. Injek tanggul empuk, injek tanggal anjing. Pak Bu, saya dari dulu mobil kagak ganti-ganti. Mobil saya Pajero, panas kajero-jero. Di sini anak panitia, mobil panas kajero. Kata orang lain kayak menjelang ganti mobil, ya gua yang ngerasain. Aing mah lunas, gimana lo pikiran? Kenapa? Benar. Kayak kakek-kakek ketika bersyukur kepada Allah, mau motornya kreditan bukan lunas, pakai 1,5 juta. Legenda 2. Kadang-kadang sok dodok, nggak bonceng ini. Tahu nggak? Kan di lampu merah sok stop kan motor sok seselke, sok mipir. Aki-aki jadi ini pakai motor Legenda 2, nyodok mobil habis saya. Lagi lampu ini tekek. Tiba-tiba di depan mobil saya, asalnya di belakang, tiba-tiba nyalip di depan mobil. Tapi di situ ada pesan moral. Apa? Ternyata di belakang spakbornya, walaupun motornya Legenda, ada tulisan stiker gede. Tulisannya apa? Legenda 2. Motor lama 1 juta impian. Lebih baik daripada Max 1 juta per bulan. Untung yang bacanya saya Pak Bu. Coba lamun bapak baca dan goblok ke aing tabrak aing. Yang senang siapa? Yang bahagia siapa? Yang gak punya yang gak punya tanggung. Mudah-mudahan yang punya hutang malam ini kebayar hutangnya. Amin. Ya Rabbal. Ngedoa lah sama Allah, ngedoa. Bapak pengen apa sih Pak? Ngedoa sama Allah. Ngedoanya biar detail ya, biar spesifik, biar jelas. Kalau pengen jadi bos, sebutin bosnya. Kalau pengen punya mobil, sebutin mobilnya, warnanya, tahunnya, dan lain. Contoh nih, Allahumma rizukni Pajero warna bodas 2024 cash, tambahan.
Hayang nyandung ya Allah, hayang nyandung tok kanyahuan tambahan. Kalau ngedoanya nggak lengkap nanti ijabahnya beda. Ada orang yang ngedoa gini, ya Allah, aku pengen punya duit tapi nggak mau capek, pengennya duduk, maksudnya jadi bos. Akhirnya di ijabahnya lain, jadi penunggu WC umum. WC umum dia datang nggak? Kerjaan duduk nggak? Duduk. Cuma modal kertas, celular laminati, belakang blok, berak 3.000, kencing 2.000. Begitu anaknya pengen jajan jam 7 pagi dia marah-marah, Pak, hayang jajan, sana ilmu modal, goblok. Bener nggak? Apa masalah ngedong? Ibu pengen apa? Kaya, doa yang benar bu. Pengen kaya, jangan kaya Gusti, hayang boga duit, tapi bung capek hayang kucang-kucangan nikmat. Akhirnya di tukang jahit gini. Makanya ngedoanya biar Allahumma rizukni fajiro warna bodas 2024 cash tambahan cash. Entar motor-motor parkiran setangnya ke kiri, lalu cek sampai baliknya balik aja ya, di dalam mutobak oh iya kiri berarti ke mana ke kiri berat bingung masalah rezeki. Udah ngetik bingung tuh. Anak kecil ngaji, stay, nggak kayak orang tua ngaji random, otaknya ngacak. Ayo kira-kira endog apa hayal gitu. Otaknya harus ke mana buang gitu pikiran. Itu jelas. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Last box, patokan kita last box, jam 11 harus sudah ke kobok. Last tuh jam 11. Nyatu. Yang ketiga, anak kecil nggak pernah mengeluh, selalu pasrah kepada Allah. Bagus kata Allah. Anak kecil kalau panas, kata ibunya, nak kamu panas dikompres ya, ikut aja kompres. Gua panasnya tinggi, ke dokter ya nak, ikut. Gak pernah pulang, bumang enggak. Dibawa ke dokter, kata dokter, bu, anak ibu bawa pulang aja, suruh makan yang enak-enak, bila perlu suntik mati aja bu, nurut. Entah budak di alam ya. Sudah saya ceritakan akhlak Rasul, cuman yang menceritakan kelahirannya, waktu ngandungnya, pernikahan bapaknya sama ibunya masih panjang bu. Ini perlu ada prep lain ini, banyak episodenya ini. Tapi mudah-mudahan walaupun 1 jam, tapi semoga bisa membuka khazanah keilmuan kita, agar kita semakin baik. Berkah maulid yang kikir jadi dermawan, amin. Yang nggak pernah datang ke majelis taklim rajin ngajinya, amin. Yang nggak pernah berjamaah rajin berjamaahnya, amin. Yang sosialnya kurang menjadi tinggi sosialnya, berkat maulid baginda Rasulullah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.